Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat bertemu dalam program Seduh, Senin Teduh. Program di mana kita bersama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita, mengarahkan kita untuk kita selalu ada dalam dekapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu dalam doa untuk kita memulai pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang Maha Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih atas apapun kondisi yang kami alami berupa berkat-berkat Tuhan kami rasakan. Baik tubuh yang sehat, pengharapan, sukacita di pagi hari ini. Sebentar kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya berkati kami Tuhan agar kami boleh paham dan mampu melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita baca firman Tuhan dari Mazmur 27 ayat 9 sampai 10. Mazmur 27 ayat 9 sampai 10. Saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, mengerti, bahkan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Kata takut seringkali menghigapi diri kita. Saat menghadapi persoalan, kita takut. Saat hadapi tahun yang baru ini, banyak orang mereka-rekakan tentang sulitnya kehidupan di tahun ini, resesi ekonomi global, kita takut. Kita takut saat menghadapi penyakit yang berat. Bahkan kita semua akan takut ketika ajal menjemput. Rasa takut ini adalah produk dari dosa. Jadi wajar kalau Bapak Ibu Saudara dan saya respon menghadapi persoalan maka timbul rasa takut. Yang tidak wajar adalah ketika kehidupan kita dihantui ketakutan. Kata takut setelah saya cari di aplikasi Alkitab itu sebanyak 442 kata. Lalu saya coba bandingkan dengan mencari kata aman, tenang, dan nyaman. Ternyata tidak terlalu banyak, hanya sekitar 60-an. Ini mengartikan bahwa di dalam Alkitab firman Tuhan benar mengatakan bahwa kita manusia yang berdosa pasti ada rasa takut. Biasanya saat kita dilanda takut, maka kita sulit sekali berpikir tentang sesuatu hal di luar rasa takut. Kita tersandra oleh ketakutan. Maka pasti akan sulit kita untuk keluar dari rasa takut. Maka Raja Daud dalam Mazmur 27 ini merupakan testimoni Raja Daud, kesaksian Raja Daud yang dalam kehidupannya dialami selalu pertempuran demi pertempuran, dia dikejar musuh. Bahkan Raja Daud juga dikejar oleh anaknya sendiri Absalom yang ingin membunuhnya. Artinya bahwa dalam kesaksiannya Raja Daud begitu mengalami rasa takut. Hanya bedanya dalam kesaksian Raja Daud, dia berhasil keluar dari rasa takut itu. Karena dia ada dalam dekapan tangan Tuhan. Jadi Daud berhasil keluar dari rasa takut karena dia melekat pada Tuhan. Hanya memang tidaklah mudah untuk kita ada dalam dekapan Tuhan. Kalimat ada dalam dekapan Tuhan ini mengandung atau mengindikasikan kita selalu membangun relasi yang intens dengan Tuhan lewat yang pertama, kita harus memiliki waktu khusus untuk berdoa. Saya bacakan ayatnya dari Daniel 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat,
pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saya garis bawahi ayat tadi. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, kita juga belajar dari Daniel bahwa dalam hidupnya setiap hari dia membangun relasinya melalui doa. Dikatakan 3 kali sehari seperti yang biasa dilakukannya. Sehingga kita saksikan bagaimana Daniel di dalam pekerjaannya, di dalam karirnya, dia selalu disertai Tuhan. Bahkan ketika Daniel masuk dalam goa singa, Daniel ada dalam dekapan Tuhan. Sehingga singa tidak dapat memakannya. Karena apa? Karena Daniel aman di dalam dekapan Tuhan. Jadi pelajaran yang pertama, kita memiliki waktu khusus untuk berdoa. Sehingga kita yakin bahwa kita ada dalam dekapan Tuhan. Yang kedua, kita memiliki waktu khusus untuk membaca firman Tuhan. Saya bacakan ayatnya dari Mazmur pasal 1 ayat 2 sampai 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya garis bawahi, kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau kita sering membaca firman Tuhan, maka saat kita hadapi dilema, firman itu menjadi rema, keluar, mengingatkan kita, menguatkan kita untuk kita memilih dari beberapa pilihan yang tersedia. Ketika kita benci sama orang, lalu kita seringkali membaca firman Tuhan, maka firman Tuhan itu mengingatkan kita. Lalu keluar mengingatkan kita. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni juga. Artinya, oh iya, saya diingatkan untuk sesulit apapun mengampuni, maka kita harus belajar mengampuni. Karena mengampuni bukan bicara siapa salah siapa benar, tetapi melepaskan berkat Tuhan. Yang ketiga, kita harus mengaplikasikan firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Saya garis bawahi, pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sama seperti tadi, ketika kita membaca terus firman Tuhan secara rutin, maka firman Tuhan mengingatkan untuk kita mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita adalah dalam dekapan Tuhan, maka timbul pengharapan, timbul komitmen untuk mengaplikasikan firman Tuhan, dan kita memiliki integritas. Jadi saya simpulkan firman Tuhan di pagi ini. Kita pasti akan merasa takut saat hadapi persoalan, namun firman Tuhan menegaskan hanya satu caranya kita keluar dari rasa takut, yakni ada dalam dekapan Tuhan. Maka kita harus memiliki waktu khusus untuk berdoa, waktu khusus untuk membaca firman Tuhan, dan mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami selalu ada dalam dekapan Tuhan. Karena ketika kami selalu ada dalam dekapan-Mu, kami akan aman. Mampukan kami untuk melakukannya, Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali di Senin Teduh episode berikutnya.